down, yeah. I've been feeling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nasution. Saya dari Universitas Maliko Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MSP berjudul Fungsi Perencanaan dalam Manajemen. Baik, di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi perencanaan dalam manajemen. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan pokok atau pembahasan inti tentang fungsi perencanaan dalam manajemen, jadi kita harus tahu dulu nih pengertian dari perencanaan itu apa. Perencanaan adalah suatu proses menentukan pencapaian apa yang ingin kita capai di masa yang akan datang, serta menetapkan pencapaian-pencapaian apa yang kita butuhkan untuk mencapainya. Jadi perencanaan itu sering kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita melakukan perencanaan atau planning itu dalam kehidupan kita. Contohnya itu seperti perencanaan singkat saat kita ingin tidur. Jadi saat kita ingin tidur itu kita sudah punya planning tuh. Besok pagi aku akan melakukan apa? Aku akan bangun jam 5 pagi, beribadah. Setelah itu beribadah aku makan, setelah makan mandi, dan setelah itu pergi kuliah atau bekerja. Jadi di situ kita sudah punya planning nih. Kita sudah punya rencana apa yang akan kita lakukan pada besok, pada pagi hari. Sama halnya dengan dunia kerja atau organisasi. Bahkan di dalam dunia kerja atau organisasi sudah terkoordinasikan dengan baik. Mulai dengan perencanaan harian, mulai dengan pembukuan agar suatu perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau efektif. Juga adalah suatu rangkaian atau persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga sesuatu yang harus ditaati, garis besar yang harus ditaati. Karena apa? Karena adanya suatu perencanaan ini, maka perusahaan akan berjalan dengan baik karena sudah terencana atau kita sudah punya planning untuk mengetahui nih untuk apa yang terjadi ke depannya. Kita sudah punya rencana untuk mencari solusinya. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pentingnya perencanaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi pentingnya perencanaan itu berdasarkan dari suatu pandangan bahwa kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Jadi karena adanya perencanaan ini, kita tidak takut lagi nih kalau ada permasalahan yang terjadi. Jadi kita sudah punya rencana untuk mengatasinya atau sudah punya planning bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Yaitu pentingnya perencanaan itu ada yang pertama, yaitu untuk mengkoordinasikan usaha-usaha, yaitu untuk mengatur. Jadi kita sudah punya aturan dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi bagaimana perusahaan tersebut akan berjalan tidak punya aturan. Jadi karena adanya perencanaan ini atau mengkoordinasikan usaha-usaha, jadi sudah punya aturan-aturan dalam perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua ada untuk mengatasi usaha-usaha. Jadi bagaimana nanti permasalahan yang akan datang, jadi kita sudah punya rencana, kita sudah bisa mengatasinya. Jadi kita tidak takut lagi perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, untuk mengatasi kinerja atau untuk mengatasi standar kinerja suatu perusahaan tersebut. Tujuan perencanaan yang pertama itu untuk komunikasi dan partisipasi. Yang kedua untuk pembahasan, itu ada konsistensi, revisi. Yang ketiga ada sistem penghargaan yang efektif. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya atau materi yang berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur perencanaan dan pendekatan dalam perencanaan. Jadi di dalam unsur-unsur perencanaan ini ada 6. Yang pertama itu ada apa, mengapa, di mana,
kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi, pendekatan perencanaan adalah titik tolak ukur atau sudut pandang untuk menetapkan tujuan atau mencapai tujuan, agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Ada 3 pendekatan dalam perencanaan. Yang pertama itu ada sinoptik komprehensif. Yang kedua itu ada disjointed intermental. Yang ketiga ada transaktif atau pembelajaran sosial. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis perencanaan. Jadi yang pertama itu ada menurut penggunaannya. Yang kedua ada menurut jangka waktu. Yang ketiga ada menurut materi, yang keempat ada menurut prosesnya, yang kelima ada menurut wilayah kesamaan, dan yang keenam atau yang terakhir itu ada menurut segi umum atau khusus. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang proses penyusunan perencanaan dan hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ada langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan dan tugas. Yang kedua mengorganisasikan dan menganalisis. Yang ketiga mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Jadi apa sih hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya? Jadi hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya yaitu untuk menetapkan atau menentukan tujuan dan proses tujuan tersebut. Memungkinkan organisasi untuk mendapatkan sumber daya agar mencapai tujuan.